Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik? Oke, semoga semua selalu sehat-sehat ya. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini dengan sukarela dan tanpa paksaan. Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah ya? Oke, akan Ibu jelaskan secara sederhana ya teman-teman. Jadi, bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok yang di dalamnya memanfaatkan dinamika kelompok serta membahas topik-topik tertentu. Dan di dalamnya ada beberapa anggota yaitu 6-15 orang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu ada beberapa hal yang harus kalian tahu nih. Jadi, pada kegiatan bimbingan kelompok ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Yang kedua, tahap peralihan. Yang ketiga adalah tahap kegiatan. Dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Selain itu, kita akan menggunakan metode cooperative learning dengan teknik TPS atau Think, Pair, and Share. Saya harap nanti pada saat tahap kegiatan, kalian bisa aktif bersama-sama dalam berdiskusi membahas topik yang akan kita bahas ya. Tentunya di dalam kegiatan pada pagi hari ini semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Kemudian kalian diharapkan untuk berpartisipasi aktif, sukarela, tanpa paksaan, terbuka dalam berpendapat dan tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Dan selalu menjaga norma-norma yang berlaku seperti tunjuk tangan atau angkat tangan ketika ingin menyampaikan pendapat atau ingin menyampaikan sesuatu. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk itu, mari kita sepakati waktu kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 45 menit ke depan. Apakah kalian setuju? Jika kalian setuju, saya pastikan sebelum 45 menit kita akan selesaikan pembahasan sampai berakhir. Seperti itu ya. Gimana? Setuju apa enggak nih? Kayaknya masih pada lemes ya, karena ini mungkin masih pagi-pagi banget. Oke, biar kalian gak lemes lagi, jadi Ibu punya satu ice breaking biar suasananya bisa lebih cair. Nama ice breakingnya adalah tepuk kenalan berantai. Jadi ice breaking ini ada manfaatnya loh, agar kalian bisa mengenali teman kalian dan mengingat nama teman kalian. Sebelumnya, ini kalian sudah pada kenal semua ya? Rata-rata. Baik, gak apa-apa. Karena udah pada kenal, jadi ice breaking ini manfaatnya adalah agar kalian lebih mengingat nama teman kalian lagi. Jadi langkah-langkahnya Ibu jelaskan ya. Langkah pertama, kalian duduk memanjang atau melingkar. Kemudian, langkah kedua, saya akan duduk di ujung lalu mempraktekkan irama tepukannya. Seperti ini ya teman-teman, tutorial tepuk kenalan berantainya. Jadi, kedua tangan kalian menepuk kedua paha kalian. Seperti itu. Kemudian, tepuk di depan muka kalian. Seperti ini. Lalu, tangan memetik, tangan kanan memetik, dan tangan kiri menunjuk teman yang ada di sebelah kalian. Bisa dimengerti ya teman-teman? Ibu jelaskan satu kali lagi, Ibu kasih contoh satu kali lagi. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti setelah kita udah bisa tepuknya nih, nanti tangan kanan yang memetik ini adalah kalian menyebutkan nama kalian sendiri. Lalu yang tangan kiri menunjuk adalah menyebutkan nama teman di samping kalian. Jadi seperti ini ya teman-teman. Misalnya di sebelah Ibu ada yang namanya Dara. Nanti akan seperti ini. Bunga Dara. Seperti itu dan seterusnya. Nanti muter gitu ya teman-teman. Oke, sudah dimengerti ya? Mari kita coba ya setelah ini biar suasananya lebih cair.
Oke, gimana teman-teman? Udah pada semangat lagi ya tentunya karena tadi udah ada ice breaking, mengenali dan mengingat nama-nama teman yang ada di kelompok ini. Oke teman-teman, kita akan membahas topik yaitu sulit belajar, kenali dan atasi yuk. Jadi nanti kita akan membahas dengan 4 tahapan tadi. Kemudian adapun yang harus kalian lakukan adalah 3M, yaitu mendengar, memahami, dan merespon. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Bagaimana? Apakah ada yang masih bingung tentang apa yang akan kita lakukan hari ini? Oke, akan Ibu jelaskan satu kali lagi ya teman-teman. Baik, jadi hari ini kita akan memahami 2 topik. Yang pertama adalah topik tugas yang belum kalian bahas sebelumnya, membahas topik tentang kesulitan belajar. Kemudian yang kedua adalah topik bebas. Nanti akan Ibu jelaskan setelah kita membahas topik tugas ya. Baik teman-teman semuanya, jadi udah pada tahu ya, kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini adalah mengenali dan mengatasi kesulitan belajar. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Satu kelompok berisikan 2 orang. Nah, nantinya setiap kelompok mendiskusikan apa pentingnya dan cara kalian untuk mengenali dan mengatasi kesulitan belajar kalian, dan kalian bisa berbagi pengalaman dan informasi pada kelompok kalian ya. Silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok dan ingat, gunakan think, pair, and share. Pertama, kalian memikirkannya sendiri, kemudian kalian berdiskusi bersama pasangan, dan yang ketiga, kalian berbagi hasil diskusi kalian di dalam kelompok. Seperti itu ya. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, sekarang saatnya tiap masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain akan memberikan tanggapan atau masukan atau saran atau pendapat. Oke semuanya, jadi tadi topik mengenali dan mengatasi kesulitan belajar sudah kita bahas secara tuntas ya. Saya ada sedikit selingan berupa video pendek tentang mengenali dan mengatasi kesulitan belajar agar bisa lebih merefresh otak kalian dan menambah wawasan kalian. Oke, gimana tadi setelah melihat video pendek? Udah ada wawasan lain ya tentang mengenali dan mengatasi kesulitan belajar? Baik anak-anak, terima kasih atas presentasinya tadi. Saya akan memberikan beberapa tambahan dan penguatan tentang materi, mengenali dan mengatasi kesulitan belajar. Jadi, dari beberapa hasil diskusi kalian tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk mengenali dan mengatasi kesulitan belajar, ada beragam cara ya teman-teman. Dan tadi semua pendapat kalian itu sudah tepat, sehingga kalian juga harus bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semuanya, jadi kita tadi sudah membahas tentang topik kesulitan belajar. Saya akan memberikan contoh topik bebas yang bisa kita bahas lagi setelah ini, yaitu tentang gaya belajar, lingkungan belajar, dan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Silahkan masing-masing dari kalian juga bisa sukarela mengemukakan topik apa sih yang ingin kita bahas selanjutnya, atau jika masih belum ada pandangan, bisa juga membahas topik-topik yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sesuai kesepakatan tadi, kita akan membahas tentang topik gaya belajar, lingkungan belajar, dan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Jadi yang pertama adalah gaya belajar. Ibu akan menjelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi gaya belajar adalah proses kita memahami apa gaya belajar kita. Gaya belajar ada 3 teman-teman. Yang pertama ada gaya belajar visual, yaitu dengan menonton video atau video pembelajaran. Yang kedua adalah auditory, yaitu dengan cara mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik, yaitu dengan cara bergerak. Jadi belajar sambil langsung mempraktekkan apa yang dipelajari. Dan memahami gaya belajar yang tepat juga dapat membantu kalian mengatasi kesulitan belajar kalian ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah lingkungan belajar. Membangun lingkungan belajar adalah cara agar proses belajar kita menjadi lebih menyenangkan dengan cara membuat penataan ruang agar lebih menarik dengan menempelkan materi-materi di dinding, kemudian tentunya dengan pencahayaan yang baik dan sirkulasi udara yang baik.
Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah mengenali faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Nah, mengetahui faktor yang menyebabkan kesulitan belajar juga penting ya, karena penyebab kesulitan belajar itu bukan hanya dari diri sendiri atau internal yang meliputi kondisi fisik dan mental, tetapi juga bisa dari luar diri atau eksternal, seperti lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Nah, pemahaman tentang faktor-faktor ini juga sangat penting ya, tidak hanya untuk para pendidik saja, melainkan penting untuk diri kita sendiri. Kurang lebih begitu ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan jika kurang jelas? Oke, Ibu rasa sudah jelas ya, karena mungkin belum ada yang bertanya juga. Gimana? Nah, apakah udah capek atau udah ada yang bosen? Kayaknya sih udah ada yang bosen ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, Ibu punya satu selingan biar kita nggak bosen lagi, karena mungkin kita juga udah melewati banyak hal ya tadi ya pada kegiatan pada pagi hari ini. Nah, Ibu punya satu yel-yel agar kalian bisa mengingat gaya-gaya belajar. Nah, yel-yelnya seperti ini teman-teman. Nanti kalau saya bilang gaya belajar, kalian jawab V, A, K. Seperti itu ya teman-teman. Dan ketika bilang V, A, K dibarengin dengan simbol jari kalian. Selanjutnya kalau Ibu bilang V, kalian nanti menjawab visual, A, auditory, K, kinestetik. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini part terakhirnya. Kalau Ibu bilang gaya belajar, nanti kalian jawab belajar asik, prestasi naik. Kayak gitu ya teman-teman. Udah pada paham? Oke, kalau udah pada paham, kita praktekkan ya, biar kita lebih semangat lagi, karena mungkin kegiatan kita pada pagi hari ini akan segera diakhiri. Oke, gimana anak-anak setelah mempraktekkan yel-yel gaya belajar yang Ibu sudah praktekkan tadi? Udah pada semangat lagi? Tentunya nggak cuma semangat ya, kalian juga jadi bisa lebih ingat nih apa sih macam gaya-gaya belajar itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok topik gaya belajar, lingkungan belajar, dan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar sudah kita selesaikan. Untuk itu, kita akan merangkum apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, seperti itu ya tambahan sedikit tadi dari saya. Dan sesuai dengan kesepakatan awal, kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini dilaksanakan 45 menit ke depan. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan 40 menit dan kita punya 5 menit terakhir yang akan kita pergunakan sebagai pengakhiran. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin mengungkapkan apa yang sudah dipahami atau mungkin akan memberikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Kira-kira apa rencana tindak lanjut kalian untuk mengatasi kesulitan belajar? Apakah kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini sudah cukup atau mungkin akan diadakan pertemuan selanjutnya? Saya harap dengan berdiskusi tadi bisa menambah motivasi kalian dan kalian bisa menambah tips-tips buat kalian sendiri dalam mengatasi kesulitan belajar kalian, dan tentunya kalian juga harus semangat dan berusaha lagi agar belajar kalian bisa lebih efektif. Baik, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi untuk kalian yang sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas waktu, ide, pendapat, dan gagasan kalian. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri ya anak-anak semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.